Warta Bicara kehadiran narasumber yang sangat luar biasa dari Mapala Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Hai. Iya, ada Kak Ikhwan dan juga Kak Rizky ya. Ini luar biasa, terima kasih sudah hadir di Warta Bicara nih. Ini katanya ada nama apa rimbanya ya, apa tuh tadi ya? Bisa dibilang bahasa gaulnya di anak Mapala lah untuk nama lapangan. Apa tuh nama gaulnya dari Ikhwan nih? Oh, kalau dari aku Lice, Kak. Lice, jadi aku manggilnya Lice aja ya enaknya ya. Okay. Kak Lice. Kak Rizky nih, nama rimbanya apa nih? Kalau saya nama rimbanya Rock. Rock. Ya. Rock. Ya. R-O. CK. Oh, Roh anak rock. Oke, ini boleh dijelasin nggak teman-teman di sini Mapala Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini gimana sih sampai sejarahnya sampai terbentuknya teman-teman Mapala nih di UMPR? Boleh Kak Lice dulu? Oke, jadi Mapala UMPR ini sendiri terbentuknya itu pada 2013 ya, Kak. Oke. 2013 yang mana itu salah satu organisasi mahasiswa pecinta alam di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu sendiri. Oke, baik-baik. Lice sendiri sebagai ketua umum ya? Mantan ketua umum. Mantan Kak. ketua umum tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2023-2024, Kak. Oh, luar biasa. Dan ini Rock, mau manggil Rizky. Rock nih, gimana nih? Tentunya juga terkait Mapala Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Visi misinya apa sih utamanya dari Mapala ini? Oke Kak, untuk visi misi Mapala UMPR sendiri, dia adalah membangun generasi muda yang dimana memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan jiwa petualangan. Oke, peduli terhadap lingkungan itu yang paling highlightnya juga dan tentunya juga tadi memiliki jiwa petualangnya. Wah, anak-anak rimba pastinya ya. Ini sangat penting juga peduli terkait lingkungan begitu ya. Kalau melihat dari Lice nih, kenapa sih mahasiswa perlu peduli isu lingkungan dan konservasi alam nih? Oke, baik sih Kak. Jadi yang kenapa peduli ya pertama kita ada di geografis Borneo khususnya di Kalimantan Tengah yang salah satunya notabene itu bagian dari paru-paru dunia yang banyak menyimpan oksigen, jadi kekayaan alam hayati yang bagus. Jadi khususnya ya emang sewajarnya kita mencintai dan melestarikannya itu Kak sebagai mahasiswa dan sekaligus Mapala mahasiswa pencinta alam yang ada di Palangkaraya itu sendiri. Wah, itu sangat penting ya karena kita harus menjaga hutan kita, menjaga alam kita melalui Mapala ini. Ini kalau boleh tahu anggota teman-teman Mapala ada berapa ya? Mungkin kalau berdasarkan nomor registrasi itu ada 57 Kak. 57 anggota, baik itu dari mahasiswa baru sampai mahasiswa tingkat akhir atau gimana? Oh, jadi kita ada punya tatanan ya Kak. Yang pertama itu berdasarkan nomor registrasi. Untuk bahasa biasa kami bilang anggota tetap lah. Selebihnya kalau anggota baru itu ada beberapa tahap dan total itu ada sekitar mau 60 Kak. Oh, mau 60. Ya, dengan anggota yang baru. Oke. Gimana sih cara masuknya? Kali aja saya sebagai mahasiswa UMPR nantinya bisa ikutan masuk di Mapala itu gimana caranya? Biar dapat registrasi ya tadi ya? Iya, nomor registrasi. Mungkin saudara saya sih Kak Rock, gimana tuh Kak Rock? Untuk mendapatkan nomor registrasi anggota atau anggota tetap Mapala UMPR itu sendiri, kita di situ ada beberapa tahapan. Yang pertama itu untuk pendaftar, dia mengambil status sebagai calon anggota. Nah, setelah dia mendaftar, kemudian ada yang namanya pendidikan dasar. Itu dalam Mapala UMPR sendiri, itu diambil dari bahasa Sanskerta. SAP. Apa itu? Siksa Adhara Buta Pransiksana. Apa itu? Yang dimana itu memiliki arti pendidikan dasar atau pelatihan awal dalam bahasa Sanskerta itu sendiri. Setelah itu dia melakukan Abhyasa Vardhana atau kalau dalam bahasa Indonesia dia berlatih terus-menerus atau penerapan pengalaman pembelajaran itu sendiri. Oke.
Berarti diajarkan dulu kah pendidikan dasar ya tadi ya, ada pendidikan dasar dan juga berlatih terus menerus juga. Ini apakah ada pelatihannya dulu kah untuk masuk ke Mapala atau seperti apa? Justru ada, Kak. Ada. Nah, yang pertama itu kita ada sistem administrasi. Jadi ada tepoksi pada khususnya mahasiswa semester 1 sampai semester 3 maksimal di semester 3. Bagaimana kan mereka fresh nih, fresh graduate lah bahasanya dari SMA ke kuliah. Nah, jadi itu dan untuk ada sesi wawancara. Ada wawancara ya, juga. Terus ada bahasanya materi ruangan lah, yang mana nyiapkan bekal-bekal mereka nantinya untuk yang namanya SAP di lapangan penerapan itu sendiri, Kak. Oke. Jadi memang harus ini ya, tentunya ada beberapa yang bisa masuk, ada yang tidak begitu ya. Boleh dibilang begitu sih, Kak. Karena harus ini dulu ya, tentunya disaring juga siapa yang bisa masuk Mapala. Apalagi misalkan biasa di rumah, nah itu harus kalau pengen bisa ya diajarin ya. Boleh bisa. Dan juga bisa. Oke, apalagi misalkan yang mahasiswa baru yang pengen juga mencintai alam melalui Mapala juga boleh ya bergabung dengan kecintaan pada alam. Ini boleh diceritain juga nggak kegiatan-kegiatan selama ini tentunya dari 2013 ini seperti apa saja dari Mapala? Mungkin saudara saya sih yang menjawabnya lagi Rock? kan. Saya mau manggil Kak Rock, aneh juga ya, Rock aja deh. Silakan Rock. Mungkin untuk Mapala UMPR sendiri, mulai dari tahun 2013 hingga sekarang, dia telah mengikuti beberapa kegiatan. Salah satunya ada pengibaran nasional merah putih yang dilakukan di Kalimantan Selatan, ya. Dan juga di tahun 2019 itu kita ada pendakian jurnalistik di salah satu Seven Summit Indonesia di Kalimantan Tengah, itu di Bukit Baka, Bukit Raya. Kemudian kami juga ada forum Mapala itu sendiri yang di tingkat daerah itu ada Hapakat, Hasupa Pecinta Alam Kalimantan Tengah, dan juga untuk membina generasi-generasi muda itu ada latihan bersama dan latihan gabungan. Oke, luar biasa ya kegiatannya, yaitu itu dari banyaknya kegiatan ya pastinya yang disebutkan juga, bahkan sampai ke Kalimantan Selatan atau bahkan ada Pulau Jawa juga. Ada nasional, Kak. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh saudara saya untuk nasional. Iya, gimana Kak? Jadi untuk nasional, Kak, kita ada 2 forum nasional. Untuk pertama itu yang tingkat perguruan tinggi se-universitas Indonesia, Mapala khusus. Jadi tingkatannya itu universitas, mau itu negeri, Muhammadiyah atau sekelasnya. Jadi itu kita bisa bergabung dan kita bergabung, alhamdulillah. Untuk yang kedua itu voksinya khusus Muhammadiyah, Mapala Muhammadiyah se-Indonesia lagi. Se-Indonesia. Ya, kebetulan kegiatannya itu pindah-pindah tergantung tuan rumahnya lagi, Kak. Dan terakhir di mana? Terakhir kalau untuk TWKM itu di Aceh, khususnya di Takengon. Kebetulan saya yang berangkat dengan mantung kemarin. Dan terakhir lagi untuk kita bilang Jambore kalau Muhammadiyah itu. Itu di Gresik. Di Gresik, ya, Jawa Timur. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Itu gimana pengalamannya? Boleh diceritain, Dice ataupun? Kalau pengalamannya, alhamdulillah itu sangat menarik. Pertama kalau Aceh itu kan banyak keragaman hayati dan beberapa kita kumpul silaturahmi lah bahasanya di Aceh itu, ketemu saudara-saudara sepecinta alam tingkat universitas yang ada di Indonesia. Dan salah satu mewakili universitas yang ada di Kalteng pada situ. Kebetulan Muhammadiyah yang berangkat mewakili di Kalteng. Ya, itu kan. Keren ya Mapala UMPR nih ya. Betul. Hadir di tingkat nasional, bahkan juga mengeksplor bahasanya, mengeksplor juga itu luar biasa ya di Aceh. Betul. Di ujung Indonesia pastinya kan itu. dengan keindahan yang luar biasa. Ini kalau boleh diceritain juga, apakah juga terlibat misalkan dalam kegiatan penanaman pohon ataupun bersih-bersih sungai atau apa? Boleh, Kak? Oke, untuk penanaman pohon kita beberapa kali melakukan. Waktu itu sempat di tahun 2022 itu kita ada di KHDTK di Tumbang Nusa. Itu penanaman 1000 pohon
yang dilakukan oleh mahasiswa pecinta alam sekota Palangkaraya. Bersamaan dengan Sispala, pecinta alam di lingkup sekolah, dan juga kita juga ada melibatkan masyarakat pada saat itu di daerah KHDT Tumbang Nusa. Nah, lalu untuk pelestarian lingkungan kami juga ada pendataan jamur itu di kawasan hutan pendidikan Muhammadiyah di Kecamatan Rakumpit, Kelurahan Mangkubaru. Nah, di situ kami juga belajar tentang flora fauna dan bagaimana cara pemerawatannya di sana, baik itu pemetaan kawasan dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi di sana juga kami belajar terkait kebudayaan masyarakat dan kearifan lokalnya. Oke, luar biasa. Berarti yang bisa di-highlight ini melibatkan masyarakat sekitar. Betul begitu ya? Sekali itu, Kak. Oke, gimana tuh? Maksudnya tentunya juga koordinasi, komunikasi juga dengan masyarakat sekitar. Itu seperti apa? Boleh diceritakan pengalamannya? Mungkin pengalamannya pertama ya untuk yang ku-highlight di KDTK Mangkubaru ya itu, Kak. Kita itu yang pertama menjalin kerjasama juga yang pertama dengan beberapa instansi juga sebelum turun ke ranahnya masyarakat. Pasti ada yang namanya perizinan yang tersistematis dan terstruktur baik gitu, Kak. Kalau untuk di daerah masyarakatnya yang pasti kita berbaur mengenai yang namanya budaya lokal khususnya di daerah tersebut. Terus kita memberikan edukasi. Edukasi itu berupa misalnya ada usaha yang bisa digarap, yang mungkin masyarakat belum pernah terpikir dan situ kita munculkan. Nah, segi itu juga karena kita akademisi, Kak, sebagai mahasiswa, kita juga menjalankan yang namanya salah satunya ya penelitian di bidang pendidikan, tapi arahnya ke pecinta alaman itu sendiri, Kak. Oke, mau ditambahkan dong? Ya. Boleh, Kak, menambahkan kami di Rakumpit Mangkubaru sendiri juga sempat melakukan pelatihan ekoprint yang dimana itu tadi agar kiranya kita sama-sama bisa menggunakan sumber daya alam kita, baik itu untuk disulap nantinya menjadi semacam kayak baju atau tote bag yang terbuat dari alam, ya kerajinan-kerajinan. Dan juga kami juga ada sempat belajar di sana mengenai pemilahan-pemilahan daun-daun kering yang memang di sana masyarakatnya menggunakan itu sebagai pewarna alami. Nah, jadi di sana masyarakat dengan kearifan lokalnya mereka saling bertukar ilmu lah dengan kami mahasiswa pecinta alam sendiri, terutama yang berkegiatan di sana. Jadi ada simbiosis mutualisme lah antara mahasiswa pecinta alam dan masyarakat di sana. Dan masyarakat pun terbuka begitu ya dengan Mapala, karena juga teman-teman tidak hanya yang datang, misalkan kadang kan ada yang mikir ini ya maksudnya kumpul-kumpul begitu, tapi setidaknya juga bisa mengajak masyarakat bagaimana melihat juga kekayaan alam kita bisa diimplementasikan, khususnya misalkan dengan bernilai ekonomis tadi yang disebutkan ekoprint ya, ekoprint di mana tadi boleh? Di Kelurahan Rakumpit, Kak. Rakumpit ya, jadi misalkan dari membuat baju ya, dari ekoprint kerajinan itu berapa lama boleh diceritain nggak? Maksudnya tentunya itu kan perlu proses ya, setiap mengunjungi di setiap wilayah ke masyarakat, terjun ke masyarakat itu seperti apa, bagaimana pengalamannya atau berapa lama di sana, seperti apa? Mungkin untuk berapa lamanya tuh biasanya standarnya 1 minggu sih, Kak. 1 minggu. 1 minggu. Jadi kita ada yang namanya pertama budaya, terus mengenal budaya dengan masyarakat, terus edukasi entah itu di pendidikannya karena di sana ada sekolahan kan, Kak, sama dengan masyarakat. Terus kita masuk ke hutan untuk mengambil beberapa sampel yang nantinya bakalan bahan untuk kita pelajari dan jadi contoh buat adik-adik kita sendiri. Iya. Oke, keren banget nih Mapala nih. Gitu, Kak. Keren, ternyata pasti bisa juga meningkatkan nilai ekonomis ya. Betul sekali, Kak. Dari masyarakat juga tentunya luar biasa nih Mapala. Emang tentunya di akademik oke. Di pelestarian alam juga oke ya.
Tapi ada mungkin beberapa ya, ada stigma masyarakat juga terkait bagaimana yang takutnya bisa merusak ekosistem, takutnya hanya dengan berisiko naik gunung. Nah, itu kan resikonya tinggi. Itu seperti apa menghadapi stigma masyarakat seperti itu? Ya, yang kau tangkap sih Kak, semua stigma itu dari masyarakat itu fair, tapi kalau dari kita sebagai akademisi, khususnya kami Mapala Universitas Muhammadiyah lagi, bagaimana kami memberikan stigma itu jadi positif. Dari selain itu lagi Kak, stigma ada juga yang biasanya bilang Mapala itu mahasiswa paling lama biasanya. Nah itu, ini semester berapa nih? Kalau aku alhamdulillah sudah semester akhir yang proses. Oke, semester akhir. Oke. Ya, bahkan ada yang bilang gitu ya? Iya. Tenang, wajah-wajahnya masih muda kok. Ini Jadi gimana tuh? stigma itu alhamdulillah terbantahkan. Jadi beberapa senior tuh emang lulus cepat, emang progresnya bagus, gitu. Dan untuk kita merusak stigma itu ya kami buktikan dengan kegiatan-kegiatan seperti penanaman tadi, edukasi ekoprint, terus kami ada beberapa kegiatan yang emang itu perayaan satwa endemik yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri, khususnya seperti orang utan. Pada waktu itu pernah senior ada berkegiatan itu. Jadi kita kayak berusaha mengedukasi masyarakat bagaimana Mapala tuh nggak gitu loh. Mapala itu baik sebenarnya. Jangan lihat dari covernya doang, tapi kegiatannya menarik dan edukatif gitu. Dan edukatif ya, ini betul. yang sangat luar biasa juga. Untuk dukungan dari kampus sendiri gimana nih? Apalagi kan misalkan berkegiatan lama, misalkan ke luar kota, bahkan juga misalkan berapa minggu begitu. Itu gimana untuk dukungan dari kampusnya? Mungkin saudara saya sih Kak yang bisa menjelaskannya itu. Untuk dukungan dari kampus tersendiri, kami setiap kali mau bikin kegiatan itu kami ada melakukan pemberitahuan dan perizinan kepada terutamanya wakil rektor kami yang memang dia berfokusnya mengurusi bidang kemahasiswaan itu. Nah, dan juga dari pihak kampus pun mensupport akan hal tersebut, yang dimana selagi itu bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa mendapatkan ilmu yang nantinya bisa kita terapkan, baik itu untuk diri kita pribadi ataupun kawan-kawan mahasiswa-mahasiswa lain, yang dimana Mapala itu sendiri juga salah satu contoh daripada peradministrasian dalam organisasi kemahasiswaan yang terstruktur lah, sehingga kampus mendukung akan hal tersebut. Sangat mendukung ya, kampus ya pastinya. Karena dia mempunyai output dan tujuan yang jelas. Output dan tujuan jelasnya. Ini yang seperti halnya tadi Kalice menyampaikan bahwa bisa untuk penelitian ya tadi. Betul, bisa mengambil sampel-sampel, itu menjadi salah satu juga tuh untuk Tridharma perguruan tinggi begitu. Betul ya sekali. Dari penelitiannya, bahkan juga pengabdian kepada masyarakat. Betul juga sekali. Ya, dan luar biasanya juga edukasi, memberikan pendidikan juga untuk masyarakat, dan pastinya didukung sekali ya dari kampus UMPR. Luar biasa nih dari UMPR. Kalau untuk kerjasama pemerintah atau instansi lainnya, ini sejauh ini seperti apa dari Mapala? Mungkin saudara saya lagi ya Kak. Ya, silakan. Oke Kak, baik. Untuk beberapa kegiatan itu kami ada berkolaborasi dengan pemerintahan dan juga NGO. Oh, okay. Ya. Boleh disebutkan? Untuk NGO-nya Kak, kami pada saat pengabdian di Mangkubaru itu tadi, itu kami ada bekerjasama dengan Borneo Nature Foundation atau BNF, dan juga ada beberapa support dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan setiap kali kami berkegiatan. Karena sejatinya setiap kegiatan yang kami lakukan itu selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan para dinas-dinas itu tersendiri. Instansi lah Mas. Ya, yang memang ada keterkaitan lah dengan mereka di situ. Saling berkesinambungan. Wah, keren ya, sudah tentunya kerjasama dengan dinas-dinas, instansi-instansi terkait, bahkan juga NGO-NGO. Mapala UMPR ini sangat luar biasa. Ini gimana nih, rencana ke depan apa nih dari Mapala nih? Kalau untuk rencana ke depan, kebetulan ini ada salah satu tim yang bakalan melaksanakan kegiatan kan, mungkin. Boleh diceritain apa nih rencana ke depan? Oke, baik Kak, untuk rencana dari kami sendiri Mapala UMPR, yang dimana dalam waktu dekat ini
itu kami akan melakukan ekspedisi di Jawa Tengah. Ya, di mana selaras dengan program kami Dewan Pengurus Mapalo MPR sendiri, itu kami melakukan pendakian di Triple S-nya Jawa Tengah. Apa itu Triple S? Apa itu Triple S ya? Boleh. Triple S itu Sumbing, Sindoro, sama Slamet, Kak. Ya, di Jawa Tengah. Naik gunung? Ya, Ya. trekking. Hiking bahasanya ya, hiking. Oh, oke, trekking. oke. Gimana nih persiapan hiking nih apa nih? Ada berapa orang yang mau berangkat? Untuk tim ekspedisi yang berangkat itu sekitar 6 orang. 6 orang yang terpilih nantinya Ya, yang dimana terdiri dari 2 anggota tetap Mapalo MPR sendiri dan 4 anggota penuh. Oh, oke. Persiapan? Untuk persiapannya, fisik, mental ya pastinya ya. Oh itu pasti deh, karena kan kita nggak tahu nih trekking atau jalur-jalur di sana. Jadi kami melakukan TC atau training center untuk agar tidak kaget lah dengan kultur-kultur di sana, dan juga mempersiapkan seperti perbekalan, logistik, dan rencana apa sih nanti yang mau kita bawa ke sana di luar daripada ekspedisi pendakian tersebut. Tuh. Oke, jadi persiapan ya. Betul. Tentunya dari teman-teman Mapala. Oke, ini jika teman-teman harus menggambarkan ya antara Mapala dan juga alam dalam satu kalimat, apa nih? Dari Kalice dulu. Kalau aku cinta. Cinta. Iya. Satu kata tuh, satu kalimat. Satu kalimat. Aduh. Satu kata cinta. Cinta, Satu kalimat. sangat cinta. Cinta dan usaha. Cinta dan usaha. Oke, satu kalimat. Dari Karok. Kalau dari saya sendiri, belajar dari alam, maka alam akan mengajari kita arti kehidupan. Oke, luar biasa semuanya teman-teman ya. Oke, terakhir pesan untuk masyarakat dan juga yang pastinya buat anggota-anggota Mapala dan juga masyarakat Kalimantan Tengah agar kita peduli terhadap alam dan lingkungan kita sekitar. Silakan mulai dari Kak. Kalau dari saya, pesannya ya pertama untuk anggota, terutama adik-adik yang memang masih dalam tahap pendidikan, tetap semangat dan berkembang. Imajinasi ataupun isi kepalanya yang memang punya kreativitas, kita keluarkan, kita tuangkan sama-sama, kita belajar bersama-sama. Oke. Kalice? Mungkin untuk masyarakat, kami selalu ada dan selalu membersamai terkait lingkungan, dan mari ayo kita sama-sama rawat lingkungan khususnya di Bumi Taman Bungai bersama dan bersinergi. Bersama dan bersinergi. Ya. Terima kasih Universitas Muhammadiyah Palangkaraya khususnya Mapala. Terima kasih banyak. Dan demikian Warta Bicara. Sampai jumpa.